Setelah kita saksikan bersama tadi mengenai film Semesta, yang pertama ada Ibu Erna, kemudian Nur Haji, kemudian Eli, kemudian ada Rahmat dan Ahmad. Ada 5. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada Yulia, ada Ira, Rizkia, Agus, dan Tina. Iya, Herlina. Kemudian yang terakhir ada Mas Yuda, kemudian Mas Nur, Mas Fajar, dan Mas ada Ibu Fajar, kemudian ada Dwi Warsono, jadi panitia nggak ikut doa, panitia setiap grup itu diberikan pengarahan dulu apa materinya apa sampaikan itu. Langsung ditanya dibahas satu pertanyaan pesan-pesannya apa? Apa situ mobil? Ini nanti kalau ingin jadi poin 3 ya, kita solusi nyata yang mungkin dibutuhkan masalah di atas. Jawabnya beberapa macam dan itu pun ada masalah, jadi jangan satu poin. Nambahin. Ada 3 poin, Pak. Ada 3 poin. Ya, selesai. Dong, dibacakan dong, ada tambahan. Waktu 5 menit lagi ya. Berapa pasti ya? Berapa kali ya? Silakan untuk kelompok 1 berdiri, kita bisa mendengarkan dari mereka. Ada. Udah mau berdiri kan? Berdiri ya, berdiri biar pada lihat. Kamera siapa ya? Presentasi di depan kelas itu, Pak. Foto. Presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Edelweiss Kupetik 1. Jadi kesimpulannya seperti ini. 1. Apa pesan dari film Semesta yang paling menginspirasi dan mengapa? Nah, dan kita jawab adalah 1. Kecintaan manusia terhadap lingkungan dengan menjaga dan merawatnya. Bahwa setiap perubahan dapat dimulai dari hal kecil dengan kerjasama satu sama yang lainnya. Terus perubahan kecil tersebut bisa berdampak besar bagi lingkungan. Ya. Terus yang kedua,
Sebutkan masalah lingkungan sebagai dampak krisis iklim di wilayah teman-teman. Apa penyebabnya? Jawaban kami adalah cuaca yang tidak menentu akibat dampak perubahan iklim. Masalahnya sampah dikarenakan kurangnya sadar masyarakat dalam membuang Kami ulangi ya, masalah sampah dikarenakan kurangnya sadarnya masyarakat dalam membuang dan mengolah sampah. Yang kedua, pencemaran air, tanah, udara dikarenakan banyaknya industri. Terus rob dan banjir akibat turunnya permukaan tanah, drainase yang kurang lancar, dan kurangnya resapan air. Terus adanya pandangan atau pendangkalan atau sedimentasi sungai. Terus yang ketiga, adakah solusi nyata yang mungkin dibutuhkan masalah di atas? Jika ada, sebutkan rencana aksi bagi Pekalongan. Jawaban kami adalah mengedukasi sejak dini tentang membuang dan mengolah sampah. Kedua, mendesak agar pemerintah mengeluarkan regulasi tentang standarisasi perusahaan yang membuang limbah. Terus, memperbanyak sumber resapan, membuat saluran drainase yang memadai. Dan yang terakhir, normalisasi aliran sungai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 2. Oke. Saya bersama Bapak dan Ibu sekalian tadi telah diskusi mengenai apa pesan dari film Semesta yang menginspirasi dan mengapa. Yang kami tangkap dari kelompok kami adalah yang pertama bahwa pesan yang disampaikan oleh film Semesta ini adalah pemeliharaan alam tentang menjaga lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak rusak. Kemudian menikmati apa yang bisa kita nikmati, contohnya seperti hasil bumi ataupun hasil-hasil laut yang ada di sekitar kita. Kemudian menyatu dengan alam tentang apa sih yang alam sodorkan kepada kita semua, tentang apa yang telah alam berikan kepada kita semua, dan kita tidak boleh mengambil semuanya. Jadi kita harus tetap mengambil sedikit demi sedikit, ataupun ketika kita mengambil, kita harus mengembalikannya. Contoh ketika kita mengambil udang, itu tidak boleh kita mengambil bibit-bibit yang kecil. Jadi kita ambil udang-udang yang telah besar, karena yang kecil-kecil itu agar kita biarkan hidup dan mereka mungkin bisa bertelur kembali. Kemudian mengenalkan alam sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu nantinya bisa mencintai alam dari kecil, dan kita tanamkan mindset-mindset yang baik untuk tidak bisa merusak alam-alam yang ada di sekitar kita. Kemudian yang poin kedua adalah sebutkan masalah lingkungan yang berada di wilayah teman-teman dan apa penyebabnya. Yang pertama adalah Poncol. Poncol merupakan daerah banjir ketika hujan dan karena sampah sehingga menggenang, terutama adanya pasar Sorogenan yang banyak oknum yang membuang sampah secara sembarangan. Oknum. Merasa membuang sembarangan tidak berarti tidak. Oknum. Ini adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ya adanya oknum yang membuang sampah sembarangan. Kemudian adanya di daerah Panjang yaitu banjir, hujan, dan rob karena penurunan kontur tanah yang semakin hari semakin turun. Kemudian adanya Keraton, di situ terjadi banjir ketika hujan deras dan drainase yang kurang lancar. Kemudian sistem pembuangan sampah petugasnya yang tidak terkoordinasi dengan baik, kadang seminggu itu tidak diambil. Kemudian Oyontaan, di situ ada permasalahan sampah yang pembuangannya masih sembarangan, masyarakatnya belum adanya kesadaran dari mereka. Kemudian kurangnya bak sampah juga dari pemerintah. Nah, dari permasalahan tadi kita juga simpulkan ada beberapa solusi. Yang pertama di Poncol, itu mengumpulkan sampah yang bisa diolah dan bisa dibuat sesuatu yang berguna. Kemudian bahwasanya menyadarkan kepada masyarakat sampah-sampah tersebut itu bisa kita olah
menjadi barang-barang yang berguna maupun barang yang lebih bernilai. Kemudian panjang, mengurangi bangunan yang di daerah dekat pantai, membangun tanggul karena di situ terdapat banyak lumpur juga yang mengenang. Jadi untuk di daerah panjang ini yang salah satu menyebabkan rob itu adalah banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan kontur tanah di Kota Pekalongan itu semakin hari semakin turun. Ketika kita lihat bahwasanya di Kabupaten Batang dan Pekalongan itu di Kota Pekalongan sekarang malah hampir tidak ada pasir pantainya, Bapak dan Ibu. Jadi itu yang salah satu menyebabkan kontur tanah di Kota Pekalongan itu semakin hari semakin turun, yaitu banyaknya bangunan. Kemudian keraton, yaitu petugas sampah dan masyarakat lebih disiplin lagi. Kemudian yang noyontaan adalah pemerintah menyediakan bak sampah dan masyarakat lebih sadar lagi untuk membuang sampah dengan baik dan harus menyadarkan mereka dan mengubah mindset masyarakat bahwa pengolahan sampah ini bisa diolah menjadi barang-barang yang berguna. Salah satunya mungkin dengan botol plastik yang dimasukkan kepada montres itu bisa berubah menjadi uang. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dari nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3 silakan untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saudara-saudara sekalian. Wes kenal. Kelompok kami adalah kami menyebutnya Montras ya. Menurut Onon ya, Montras adalah bersih itu untung ya. Kami terdiri dari Mas Nur, Pak Dwi, Mbak Bu Fajar, Salsa, dan saya sendiri Kang Gut. Langsung saja, tadi ada permutaran film semesta itu menceritakan berbagai kejadian yang ada di beberapa wilayah, ada di Indonesia, ada di Bali, Kalimantan, Papua, NTB tadi di Jogja dan Jakarta. Nah, dari berbagai film yang ditayangan tadi kita bisa mengambil pesan atau inspirasi. Yang pertama adalah membiarkan alam recovery. Ini terjadi di Bali ketika nyepi itu berarti sudah tidak ada kegiatan manusia, alam kembali bisa bebas ya. Jadi mungkin bisa ini ya, istilahnya alam bisa tumbuh kembali ya. Terus juga ada pesan yang disampaikan adalah menjaga keseimbangan alam. Tadi di mana itu? Di Kalimantan, terus tadi juga ada di Aceh, ada di Jakarta juga ya. Terus ada aturan yang jelas dalam pelestarian alam. Ini contohnya juga di Kalimantan itu ada adat ya, atau nilai-nilai yang dibangun oleh mereka masyarakat adat ya di Kalimantan, termasuk di gereja-gereja ya. Tadi ada gereja, ada di Aceh ada musola atau masjid. Terus ini mengurangi polusi dengan membuat penghijauan. Ini di mana ini? Di Jakarta ya. Tadi ada 2 orang suami istri yang menciptakan kegiatan ya, kebun kumara. Terus juga triangle. Di sini ada hubungan antara Tuhan, manusia dan alam yang selaras ya. Terus juga ini yang paling terakhir dari masing-masing yang kita tonton itu adalah sebuah kearifan lokal. Di masing-masing di berbagai wilayah itu sebenarnya ada kearifan lokal, seperti di di Kalimantan, di Papua, di Bali, di Jogja. Itu yang sekarang mungkin di kita sudah mulai hilang. Penyebabnya adalah banjir, penurunan tanah, kenaikan air laut, topografi,
dan global warming atau pemanasan global. Limbah ini ada penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengolah limbah dan belum ada tindak tegas dari pemerintah daerah. Sampah kontras ini kurangnya kesadaran ya, kurangnya kesadaran dan juga belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Pemanasan global ini penyebabnya adalah rumah kaca, penerbangan liar, alih fungsi lahan, dan lain-lain. Polusi udara, ya ini cerobong asap. Perusahaan juga banyak knalpot kendaraan yang ada di mana-mana, termasuk di rumah kita. Solusi yang pertama adalah yang kedua gotong royong atau kerja bakti. Ini bagian dari tadi kearifan lokal. Terus tindak tegas bagi pelanggar ya, yang buang sampah, buang limbah dan sebagainya. Terus juga ada tadi normalisasi pengerukan. Yang terakhir adalah Montras. Bagaimana Montras ini bisa menjadi solusi? Montras bersih jadi untung. Bersih pasti untung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.